Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Ibu harap kalian selalu sehat ya. Jadi kita bisa belajar dengan tenang. Yuk, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ASEAN. Tapi saat ini kita lebih difokuskan kepada kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN-nya, ya. Nah, tujuan belajar kalian seperti yang sudah pernah disampaikan adalah supaya kalian tahu kehidupan sosial budaya dan kondisi geografis dari negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama kita simak adalah Indonesia. Seperti yang kita semua sudah ketahui, bahwa Indonesia banyak sekali memiliki suku bangsa ya. Oh ya, nih kalau kalian belum tahu letak Indonesia itu ada di sebelah mana dari negara ASEAN, Indonesia ada di sini ya. Tuh, besar ya. Nah, ibu kota Jakarta ada di Pulau Jawa di sebelah utara sini. Oke. Nah, kembali yang tadi. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Artinya, Indonesia memiliki banyak baju adat, banyak bahasa daerah, banyak makanan khas dari daerah, dan kebudayaan daerahnya juga berbeda-beda. Di sini, Ibu hanya mencantumkan beberapa hal aja untuk makanan khas. Rendang Padang dan aneka pepes sebetulnya sangat banyak ya. Yang paling harus kalian ketahui adalah bunga negara kita. Ini banyak sekali yang terkecoh di sini ya. Lalu, lambang negara, penduduk mayoritas kita adalah Melayu, bahasa resmi kita bahasa Indonesia, dan kita juga punya Candi Borobudur dan juga batik. Itu merupakan warisan budaya yang sudah ditetapkan oleh UNESCO bahwa itu adalah ciri dari Indonesia. Nah, sekarang kita ke negara tetangga, Singapura. Singapura itu ada di sini, negara satu pulau kecil, ya, berada di ujung Malaysia, dekat ke Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera. Nah, ini Singapura kecil sekali di sini, ya. Nah, lambang negaranya adalah patung Merlion, patung yang berkepala singa tapi berbadan ikan. Ini ada sejarahnya kenapa patung seperti ini yang terpilih sebagai lambang negara. Sudah dibahas pada saat kita merangkum tentang sosial budaya masyarakat ASEAN yang ada di buku tema. Nah, di sana penduduk mayoritasnya adalah Cina, Melayu, India, dan Eropa. Bahasa resminya juga ada 4. Bahasa Melayu untuk orang Melayunya, Mandarin untuk Cinanya, Inggris untuk Eropanya, dan Tamil untuk Indianya. Ya, makanan khasnya kepiting cabai. Sebetulnya banyak, sama dengan Indonesia, banyak makanan khasnya ya. Nah, kita ke Malaysia. Malaysia terbagi dari 2 negara bagian. Satu yang di sini, Semenanjung, satunya lagi yang di sini. Ini Malaysia, ya. Kuala Lumpur ada di sini. Ini Malaysia, ibu kotanya terletak di Malaysia bagian sini. Di Malaysia ada Georgetown, terletak di Pulau Penang. Pulau Penang itu dia ada pulau kecil keluar dari Malaysia ya, lebih ke arah Indonesia. Itu juga sebagai warisan budaya yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Mayoritas penduduknya juga Melayu, Cina, dan India. Nah, makanan tradisionalnya nasi lemak. Bunga negaranya adalah kembang sepatu. Mereka
menyebutnya sebagai bunga raya. Untuk informasi yang lainnya kalian bisa lihat di slide ya. Oh ini adalah baju daerah mereka. Baju kurung, baju Melayu ya. Kita beralih ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu adalah negara kecil yang terletak di sebelah utara Malaysia. Ada di sini ya. Ibu kotanya bernama Bandar Seri Begawan. Jadi Brunei Darussalam itu banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Mayoritas penduduknya Melayu ya. Ini baju daerahnya karena Malaysia, Indonesia dan Brunei adalah satu rumpun Melayu. Jadi Malaysia dan Brunei baju khasnya adalah baju kurung. Indonesia juga untuk suku yang Melayu, mereka juga memakai baju kurung. Kalau Sunda dan Jawa kan pakai kebaya ya. Kita lanjut. Filipina. Filipina itu ada di sini. Ya. Budayanya dipengaruhi oleh Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa nasionalnya bahasa Filipina, tapi bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi kalau kalian sekolah di Filipina, kalian harus belajar bahasa Inggris dulu. Karena bahasa pengantar di sekolah di negara Filipina itu adalah bahasa Inggris. Nah ini adalah pakaian tradisionalnya. Cantik-cantik ya. Kamboja. Kamboja ada di sini. Di atasnya Malaysia. Ya, tapi bukan di semenanjungnya. Oke. Agama mayoritasnya Hindu dan Buddha. Nah, makanan yang terkenalnya adalah ca. Nah, gajah merupakan hewan suci. Ini adalah pakaian tradisionalnya. Unik ya? Bagus. Myanmar. Myanmar ada di sebelah utara. Ada di sebelah utara Kamboja, tapi terhalang oleh Thailand dulu. Disebut negara 1000 pagoda karena di sana banyak sekali pagoda. Pagoda itu adalah kuil untuk bersembahyang. Mayoritas agama mereka Buddha, jadi bersembahyangnya di kuil ya. Nah, gajah juga merupakan hewan suci. Pakaian tradisional mereka adalah longyi. Longyi itu seperti ini. Bawahnya kayak sarung ya. Tapi lucu, bagus. Thailand. Thailand terletak antara Kamboja dan Myanmar. Thailand ini satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah Eropa. Nah, minuman tradisionalnya yang sangat terkenal adalah Thai tea. Thai tea di Indonesia juga banyak ya. Kalian juga pasti suka Thai tea. Sama, gajah merupakan hewan suci. Jadi, di Kamboja, Thailand, dan Myanmar, gajah itu merupakan hewan suci ya. Sekarang Vietnam. Vietnam ada di sebelah utara dari Kamboja, sebelah utara juga dari Thailand ya. Pakaian tradisionalnya bernama Ao Dai. Nih, di Thailand industri yang berkembang adalah industri pertanian. Makanya baju daerah mereka itu banyak yang menggunakan caping. Caping ini adalah topi petani, ya. Nah, kalau kalian memperhatikan, banyak sekali orang Vietnam yang bernama Nguyen. Itu karena dinasti terakhir yang berkuasa di Vietnam adalah dinasti Nguyen, ya. Sekarang Laos. Laos ada di sini, ya. Agama mayoritasnya Buddha, sama seperti di Kamboja dan Thailand, ya.
Makanan utamanya nasi atau beras, karena industri mereka juga yang paling maju adalah pertanian. Oke. Di sana ada upacara pemberian sedekah dari para biksu untuk masyarakat, namanya saibat. Jadi pada hari itu para biksu memberi sedekah yang mereka terima dari masyarakat kalangan atas untuk disalurkan ke masyarakat yang kurang beruntung, ya. Upacaranya namanya saibat. Nah, di situ banyak sekali rakyat yang kurang beruntung mengantri untuk mendapatkan sedekah yang diberikan oleh para biksu. Nah, untuk sosial budaya negara-negara ASEAN cukup sekian. Kalian bisa mempelajarinya lagi dengan mendownload video ini, lalu kalian baca-baca lagi. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.